Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat para santri yang sedang belajar online di rumah. Insya Allah di sini Ana akan membahas materi umum yang insya Allah dapat dipelajari oleh semua kalangan di IMAD, baik kelas 9, 10, 11, dan kelas 12. Materi apakah itu? Ya, auxiliary. Oke, insya Allah auxiliary ini selalu muncul di setiap pertanyaan-pertanyaan ujian-ujian dan juga masuk ke dalam materi-materi sekolah yang tadi telah Anda sebutkan di dalam tingkat jenjang apa aja. Oke, auxiliary adalah kata kerja bantu. Atau kalau misalnya kita ingin lebih memahami, kita sudah pernah membahas bahwa kata kerja adalah verb. Jadi bisa juga disebut dengan auxiliary verb. Gitu. Oke, next. Berikut penggunaan auxiliary. Di bawah masih bisa sepertinya. Yang pertama, penggunaan yaitu auxiliary tidak bisa ditambah dengan ing ataupun s di belakangnya, nggak seperti kata kerja yang bisa ditambahkan. Berikutnya, seperti yang kita ketahui bahwa kalimat terbagi menjadi dua. Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kita sudah pernah bahas bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja dan nominal adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Lalu penggunaan auxiliary ketika kalimat tersebut. Contoh ketika di kalimat verbal. Verbal dia selalu diikuti dengan verb 1. Sedangkan nominal dia diikuti oleh to be khusus, yaitu be saja. Okay, next. Penggunaan yang ketiga yaitu ketika kita mau membuat pertanyaan dari si auxiliary tersebut, kita bisa menggunakan auxiliary di depan subjek. Dan yang keempat, ketika kita mau membuat kalimat negatif, bahasa kitanya mau menyelipkan kata tidak atau belum di dalam bahasa Inggris, itu kita tambahkan not setelah auxiliary-nya. Oke, insya Allah sudah bisa dipahami. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas di lain waktu. Sekarang masuk ke auxiliary itu ada apa aja ya. Tapi aturan mainnya seperti ini. Penggunaannya seluruh nanti auxiliary yang akan Ana jelaskan penggunaannya seperti ini. Seluruh auxiliary tersebut. Kita masuk ke macam-macam auxiliary-nya. Auxiliary yang pertama yaitu can. Can artinya bisa. Nah, sambil kita mencoba membuat contoh dari auxiliary can tersebut, kita ingat-ingat tadi penggunaan 4 poin di dalam penggunaan auxiliary. Contohnya ketika kita mau menyelipkan kata bisa di dalam kalimat, gimana? Contohnya Budi bisa bermain gitar. Oke, kita membuat contoh dalam bahasa Inggris menjadi Budi can
bermain kata kerja terbagi menjadi 4, verb 1, verb 2, verb 3, dan keempat. Tapi auxiliary selalu meminta hanya verb 1, berarti play. Dia nggak bisa playing, nggak bisa plays, nggak bisa played. Terus guitar. Oke, untuk tipe yang tadi yang ketiga, yaitu bahwa kalimat terbagi menjadi 2. Ada verbal, ada nominal. Ini verbal karena ini adalah ada kata kerja. Bagaimana jika kita membuat kalimat yang nggak ada kata kerja? Contohnya, Budi bisa bahagia. Kita ketahui bahwa bahagia itu bukan kata kerja. Berarti menjadi gimana? Budi can. Di tipe yang ketiga tadi, ketika kalimat nominal, yaitu ditambahkan to be khusus, yaitu to be happy, bahagia. Oke, insya Allah mudah dipahami ya. Untuk tipe yang kedua, yaitu ada could. Could juga berarti bisa di dalam bahasa Inggris. Tapi yang kita ingat, bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan waktu atau tenses ya. Can itu untuk zaman sekarang atau present. Nah, could bisanya untuk lampau atau past tense. Berarti ketika kita mau ngomong Budi bisa bermain gitar juga sama seperti ini. Budi could play gitar. Bahagianya juga sama. Budi could be happy. Oke. Gimana? Mudah dipahami bukan? Next, yang ketiga ada cara untuk membuat kata bisa juga. Di sini ada be able to. Be able to juga mempunyai arti bisa. Oke. Sekarang mau contoh lain, boleh kita akan buat contoh lain menggunakan kata bisa di dalam kalimat. Contohnya saya bisa berenang di laut. Bahasa Inggrisnya I bisa apa? Di sini adalah be able to. Nah, be ini adalah inti dari to be. Yang mana pertama is, am, are. Yang kedua bisa Anda tulis di bawah, yaitu ada was, were. Insya Allah ini sudah kita pelajari di tingkat kelas 9 ya, bahwa is, am, are itu untuk to be yang zaman present, sedangkan was, were itu to be di zaman lampau atau past. Nah, sekarang kita mau buat yang present dulu. Saya bisa berenang di laut, berarti I ada am, yang gunanya itu untuk I tersebut. I am, tambahkan able to, berenang, swim, di laut, in the sea. Ya. Mari berikut ke contoh yang kedua, yaitu kalimat nominal atau kalimat yang gak ada kata kerjanya, karena ini adalah kalimat verbal atau mempunyai kata kerja. Oke, next kita mau buat contoh yang nggak ada kata kerjanya tadi.
Kita pakai kata sifat atau apapun, boleh semua kata selain kata kerja. Contohnya lagi, saya bisa, tadi bahagia, bersedih ya. Bersedih. Berarti bahasa Inggrisnya I am able to. Tadi apa? Kalau nominal yaitu to be khusus yaitu be sad. Ya. Ini untuk present. Berikut kita pakai untuk past. Sama be able to. Ketika kita memakai contoh yang past tense atau lampau, to be-nya sudah ada dua, yaitu was dan were. Jadi ketika kita bilang saya bisa berenang, ini kita hapuskan saja, nanti agar panahnya nggak mengkecoh pemahaman kalian. Jadi saya bisa berenang di dalam past tense, ngomong lampaunya menjadi I was, ya karena was untuk I was, tambahkan able to, berenang, swim in the sea. Oke. Contoh yang kedua, nominal tidak memakai kata kerja, menjadi I was able to be sad. Oke. Enough. Terkadang juga di dalam soal-soal pelajaran kita sering dihilangkan salah satu atau juga dikecohkan dengan kata kerja yang ada 4 jenis tersebut. Jadi yang selalu diingat bahwa kata kerja yang bisa bersanding atau yang selalu ada ketika ada auxiliary kalimat tersebut itu pasti verb 1 atau verb murni yang tidak ditambahkan ing ataupun s di belakangnya. Oke. Sementara itu mungkin segini dulu, bahwa mengingat durasi waktu ya, sebenarnya Ana ingin membahas berbagai macam auxiliary, tapi alhamdulillah kita sudah tuntas membahas auxiliary can, could, dan be able to yang bermakna bisa di dalam bahasa Indonesia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, kita diskusi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.